Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out the Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah WMN News. Berita pertama kami awali dengan Fakultas Hukum UMN Al-Wasliyah bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan Fakultas Hukum Universitas Asahan mengadakan workshop peningkatan mutu penelitian dosen. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dosen. Fakultas Hukum UMN Al-Wasliyah bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU dan Fakultas Hukum Universitas Asahan atau UNA mengadakan workshop peningkatan mutu penelitian dosen. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di Auditorium UISU dan juga Zoom Meeting pada hari Senin 25 Juli 2022. Kegiatan ini diikuti oleh dosen dari 3 universitas yaitu UMN Al-Wasliyah, UISU, dan UNA. Workshop kali ini mengambil tema pembuatan proposal hibah penelitian lolos pendanaan nasional. Pada kesempatan ini, turut diundang Bapak Profesor Dr. Muhammad Fauzan SHM yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman dan Ibu Profesor Dr. Mela Ismelina Firma Rahayu SHM yang merupakan Ketua Program Studi Doktor Hukum Universitas Tarumanegara dan juga salah satu reviewer nasional penelitian Kemendikbud sebagai narasumber. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dosen terutama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Diharapkan dosen yang mengikuti kegiatan ini nantinya akan mampu menghasilkan proposal penelitian yang lolos pendanaan nasional. Kegiatan workshop kita ini tentu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dosen, terutama dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu harapan kita dengan workshop nasional ini ke depan para dosen kita, terutama mitra kerja kita dari Universitas Asahan, Universitas Muslim Nusantara, bisa lebih menghasilkan karya dan kreativitas di dalam melaksanakan berbagai penelitian-penelitian yang berbasis pendanaan hibah nasional. Karena bagaimanapun setiap dosen tentu punya kewajiban untuk melaksanakan penelitian. Dan tentunya ini juga keuntungannya untuk dosen, baik untuk meningkatkan jabatan fungsional, bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena sebagaimana kita lihat, Prof. Mela saja 200 juta setahun biaya penelitian yang dikeluarkan oleh hibah dikti. Itu barangkali. Kemudian tentu kami mengapresiasi Fakultas Hukum UMN dan Fakultas Hukum Universitas Asahan yang menjadi mitra kerja kita dalam pelaksanaan ini. Dan harapan kita tentu penelitian ini juga bisa nanti menjadi penelitian kerjasama antara ketiga lembaga ini. Nah, inilah barangkali beberapa catatan sehingga kita berusaha terus untuk menggairahkan rekan-rekan dosen ini melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam workshop kali ini, Bapak Profesor Dr. Muhammad Fauzan SHM yang hadir secara daring menyampaikan beberapa alasan mengapa proposal belum diterima. Hal ini dapat disebabkan oleh perumusan masalah yang lemah, kurang mengarah, tujuan penelitian yang tidak jelas, luaran penelitian kurang bermanfaat untuk pengembangan institusi, iptek, pembangunan, atau orientasinya tidak sesuai dengan yang diminta SKIP. Tinjauan pustaka kurang menunjang, tidak relevan, kurang mutakhir, tidak ada dari jurnal ilmiah, dan masih banyak lagi lainnya. Beliau juga menyampaikan bagaimana membuat roadmap penelitian yang baik dan benar, dan juga hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan proposal penelitian. Dijelaskan lebih lanjut bahwa judul penelitian diusahakan singkat, jelas, dan sedikit bombastis. Selain itu,
Judul harus berkaitan dengan isu-isu yang hangat tentang hal-hal yang terkait dengan fokus masing-masing skim penelitian dan munculkan gambaran aplikasinya. Ibu Profesor Dr. Mela Ismelina Firmarhayu SHM yang hadir secara langsung di Auditorium UISU menyampaikan bahwa ada 5 fokus penelitian yang harus dibuat oleh dosen, yaitu Green Economy, Blue Economy, Digital Economy, pariwisata, serta teknologi dan alat kesehatan. Di kesempatan kali ini, beliau menyampaikan kiat-kiat jitu kepada para dosen agar proposal penelitian yang dibuat dapat lolos dan didanai oleh Dikti. Beliau juga bersedia untuk membantu para dosen memeriksa kembali terkait kesesuaian proposal penelitian yang telah dibuat dengan ketentuan yang berlaku. Jadi tip dan triksnya agar proposal kita lolos dan didanai oleh Dikti, satu adalah proposal harus sesuai dengan pedoman penelitian hibah Dikti. Dan yang kedua, harus memenuhi persyaratan menjadi ketua pengusul. Jadi 2 itu yang harus diperhatikan oleh kita yang mengusulkan hibah Dikti. Saya selalu berharap kalau saya berbagi cerita seperti ini, ya tentu membuat motivasi bagi para dosen untuk bersaing lah dalam tingkat internasional terkait penelitian hibah Dikti ini. Karena bagaimanapun kita sebagai dosen itu wajib melakukan penelitian dan PKM selain tridharma pengajaran. Jadi dengan kita meneliti, kompetensi keilmuan kita bertambah kan ya. Kemudian juga kita bisa membantu institusi kita dalam akreditasi, baik akreditasi perguruan tinggi maupun akreditasi program studi. Dan juga bagi kita peneliti itu menjadi terlatihlah untuk berpikir runtut, logis dan sebagainya, juga menebar silaturahmi sebenarnya penelitian. Karena kalau penelitian antara lain lapangan itu paling tidak kita akan berinteraksi dengan masyarakat. Dekan Fakultas Hukum UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. Dani Sintar SHMH sangat mengapresiasi kegiatan workshop yang telah dilakukan. Dengan adanya workshop ini, nantinya para dosen yang hadir akan lebih memahami pembuatan proposal penelitian yang sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Dikti. Baik, ketika kita berbicara tentang workshop ini kan kerjasama antar 3 institusi Fakultas Hukum, yaitu Fakultas Hukum UISU, Fakultas Hukum UMN, dan Fakultas Hukum Asahan. Tentunya kita memberi tanggapan yang sangat positif sekali, kita apresiatif. Kenapa? Karena tema daripada workshop ini adalah tentang bagaimana lolos hibah penelitian yang didanai oleh dana nasional atau dana Dikti. Oleh karena itu kita menghadirkan dosen-dosen kita bagaimana nantinya mereka bisa menulis proposal. Melalui workshop ini mereka lebih paham bagaimana caranya menulis proposal untuk lolos penelitian hibah Dikti atau hibah nasional. Maka dari itu kita sangat apresiatif sekali terhadap kegiatan ini. Dan ini dalam konteks juga dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ya. Makanya kita melibatkan 3 institusi. Karena bagaimanapun di era saat sekarang ini bukan lagi era persaingan tapi era kerjasama. Dari Universitas Islam Sumatera Utara, Nazira Anindi Rifki Kusuma, UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, FKIP UMN Al-Wasliyah melakukan penandatanganan MOA dengan FKIP Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu. Kerjasama yang dijalin yaitu dalam bidang tridharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitas fakultas. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMN Al-Wasliyah melakukan penandatanganan Memorandum of Agreement atau MOA dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Salim Siregar pada 21 Juli 2022. Kerjasama yang dijalin yaitu dalam bidang tridharma perguruan tinggi dan peningkatan mutu fakultas. Dekan FKIP UMN Al-Wasliyah Bapak Dr. Samsul Bahri MSI menyambut baik kerjasama dan kolaborasi antara FKIP UMN Al-Wasliyah dan FKIP Unifa Labuhan Batu. Beliau juga mendukung agar Unifa Labuhan Batu dapat terus berkembang dan berpartisipasi dalam program pemerintah seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program pendidikan profesi guru, dan masih banyak lainnya.
Alhamdulillah bahwa tadi kita barusan melaksanakan MOA dengan FKIP Uni Palabuhan Batu. Jadi sesungguhnya FKIP Uni Palabuhan Batu itu adalah saudara kita. Yang dari segi pendidikan kita harus bersama-sama memajukan, berkontribusi bersama-sama untuk meningkatkan prestasi kita masing-masing. Kolaborasi itu adalah suatu hal yang penting harus kita lakukan untuk mencapai prestasi tersebut. Jadi FKIP UMN Al-Wasliyah menyampaikan terima kasih atas kepercayaan FKIP Uni Palabuhan Batu yang berdatang mengadakan studi banding ke tempat kita. Jadi memang harapan kita sesungguhnya adalah memberikan informasi, memberikan pemahaman yang kita miliki untuk membantu ya. Jadi ini semacam forum sharing ya, untuk menyampaikan apa yang kita miliki dan apa yang mereka miliki. Memang sesungguhnya juga tidak menutupi kemungkinan bahwa mereka juga punya sesuatu yang mungkin perlu kita tiru ya. Juga tidak kita katakan bahwa kita yang ditiru, tapi ini adalah saling tiru untuk meningkatkan prestasi masing-masing fakultas ini. Untuk berikutnya kami pikir bahwa MOA ini harus kita realisasikan, karena itulah tuntutan sesungguhnya dari MOA. Masing-masing nanti kita akan membantu untuk merealisasikannya. Harapannya sedemikian rupa, jadi memang MOA hari ini harus direalisasikan secepatnya sehingga kita sama-sama mendukung keberhasilan masing-masing fakultas yang merupakan ini milik organisasi Al-Wasliyah. FKIP Uni Palabuhan Batu memilih bekerja sama dengan FKIP UMN Al-Wasliyah karena pesatnya perkembangan yang ada di FKIP UMN Al-Wasliyah, terutama dalam bidang akreditasi. Kalau hari ini jujur kami harus sampaikan UMN Al-Wasliyah ini kan memang kalau dari sisi usia ini adalah abang bagi Uni Palabuhan Batu ya, dan perkembangan UMN Al-Wasliyah ini sangat pesat sehingga kita banyak mau belajar ya dari sisi akreditasi dan lain-lain. Kita ingin belajar dan mencontoh lah apa yang ada di UMN Al-Wasliyah karena ini semua sudah berjalan sangat baik saya lihat dan pesat perkembangannya. Beliau berharap kedepannya akan ada kegiatan bersama antara FKIP UMN Al-Wasliyah dengan FKIP Uni Palabuhan Batu untuk meningkatkan mutu dan kualitas masing-masing fakultas. Yang pertama kita sama-sama tahu kalau UMN Al-Wasliyah dan Universitas Al-Wasliyah Labuan Batu ini adalah universitas yang sama-sama yayasannya adalah Al-Wasliyah, PB Al-Wasliyah. Maka kita berharap kedua kampus ini, khususnya kami di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan baik di Unipa maupun di UMN, bisa saling menunjang dalam peningkatan mutu, peningkatan akreditasi, sehingga ke depan kegiatan-kegiatan bersama bisa dilakukan guna meningkatkan mutu kita sendiri gitu. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, mahasiswa KKN UMN Al-Wasliyah melaksanakan hitanan massal di Kelurahan Pekan Gebang, Kabupaten Langkat. Kegiatan ini didukung oleh Puskesmas Gebang dan pemerintah setempat. Mahasiswa KKN UMN Al-Wasliyah melaksanakan hitanan massal di Kelurahan Pekan Gebang, Kabupaten Langkat. Kegiatan ini dilaksanakan di Posko Mahasiswa KKN pada 21 Juli 2022. Hitanan massal diikuti oleh 10 anak yang berada di lingkungan 5 Kelurahan Pekan Gebang. Kegiatan ini diadakan untuk membantu meringankan biaya hitanan bagi masyarakat di sekitar Posko KKN. Mahasiswa UMN Al-Wasliyah yang sedang melaksanakan KKN berharap agar kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan kami mengadakan KKN ini Kak untuk membantu adik-adik yang belum hitanan dan juga kurang mampu dalam mungkin untuk melakukan hitanan massal. Tadi juga kami ada nanya ya kan kepada ibu ini, anak saya kepingin sunat cuman belum ada dana. Jadi tujuan kami juga membantu anak-anak atau orang tua yang kurang mampu untuk melakukan hitanan kepada anaknya. Harapan saya setelah adanya kegiatan ini semoga menjadi bermanfaat bagi yang sunat ya bagi masyarakat juga, dan mungkin bisa menjadi motivasi untuk warga setempat untuk melakukan kegiatan ini untuk anak-anak yang kurang mampu atau masyarakat yang kurang mampu. Hitanan massal ini didukung juga oleh Puskesmas Gebang dan pemerintah setempat.
Lurah Pekan Gebang berterima kasih kepada mahasiswa KKN UMN Al-Wasliyah yang telah mengadakan kegiatan ini. Beliau juga mengatakan bahwa kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan 5 Kelurahan Pekan Gebang. Alhamdulillah, kegiatan mahasiswa UMN atau Universitas Muslim Nusantara ini ya saya sangat berterima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi manfaat bagi kami, juga nanti mungkin ada KKN-KKN lain yang akan juga melaksanakan seperti ini. Inilah besar harapan kami, baru inilah ada mahasiswa KKN yang niatnya melaksanakan kegiatan sunat massal. Alhamdulillah, ini suatu berkah bagi masyarakat, khususnya yaitu lingkungan 5 Kolam Dalam. Ya mungkin ada masyarakatnya yang belum melaksanakan atau sunat. Dengan adanya sunat massal ini, mereka bisa meringankan beban masyarakat. Terima kasih. Ketua LP2 KLK UMN Al-Wasliyah mengatakan bahwa UMN Al-Wasliyah menyambut positif kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa KKN. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan akan ada sesuatu yang berkesan, terutama bagi warga di lingkungan 5 Kelurahan Pekan Gebang. Terima kasih, tentunya kita dari UMN Al-Wasliyah menyambut positif dan mendukung kegiatan adik-adik mahasiswa yang saat ini sedang melaksanakan KKN khususnya di Kelurahan Pekan Gebang Langkat ini. Jadi sebagai bukti keseriusan kita mendukung acara ini, kita hadir di sini menyaksikan kegiatan sunat massal untuk keluarga atau adik-adik yang kurang mampu di wilayah Pekan Gebang ini. Harapannya memang kegiatan ini tentu ya, walaupun ini injury time ini tentu akan membawa bekas yang positif lah. Artinya ada kenang-kenangan yang tinggal, ada kegiatan yang sangat bermanfaat untuk adik-adik di sini, khususnya yang mau disunat massalkan ini. Dengan acara yang ditinggalkan yang baik ini, harapannya ini menjadi salah satu promosi yang baik lah bagi kegiatan atau bagi kampus UMN Al-Wasliyah ke depannya. Dari Langkat, Sumatera Utara, Nazira Anindi Meliza Putri, UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.